Halo investor hebat, balik lagi di Todopedia. Nah, pada video kali ini kita akan cari tahu nilai intrinsik atau nilai wajar dari saham Unilever. Jadi saham Unilever ini kan jadi perbincangan banyak orang ya. Harganya turun terus gitu ya. Katanya blue chip, katanya saham bagus, tapi kenapa harganya turun terus? Nah, sekarang kita akan coba cari tahu nih nilai wajarnya atau nilai intrinsiknya supaya kita bisa kira-kira nih apakah Unilever sekarang nih yang udah di harga yang lumayan turunnya lumayan jauh gitu ya, apakah ini masih mahal atau memang ini udah murah dan bisa jadi kesempatan kita untuk beli saham Unilever di harga yang murah. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, jadi metode yang akan kita pakai ini adalah metode yang sama dengan waktu kita cari harga wajarnya saham SIDO sama saham BMRI, yaitu metode discounted dividend model. Nah, jadi pada dasarnya metode discounted dividend model ini dia mau menghitung seberapa besar cuan yang akan kita dapat di masa depan ketika kita investasi di saham Unilever gitu ya. Keuntungan itu bisa dua jenis. Yang pertama adalah dividen yang akan kita dapat di masa depan, itu yang pertama, dan yang kedua adalah kalau di masa depan kita mau jual harga sahamnya gitu ya. Jadi ada dua jenis cuan. Nah, semua jenis cuan itu akan ditambahkan, akan diakumulasi dan kemudian akan ditarik nilainya ke masa kini itu berapa gitu ya. Jadi uang-uang atau cuan-cuan yang akan kita dapat di masa depan itu kita tarik ke masa kini, itu totalnya nilainya berapa. Nah, itu adalah harga wajarnya saham Unilever. Nah, jadi rumus untuk hitung harga wajar dari saham Unilever itu adalah total dari semua dividen yang akan kita dapat di masa depan gitu ya, yang kemudian akan kita diskonkan atau kita tarik nilainya ke masa kini gitu ya. Jadi contohnya kita cari tahu nih dividen di tahun depan itu nilai di masa kininya berapa gitu ya. Dividen di tahun 2022 nilai sekarangnya berapa, dividen di tahun 2023 nilainya di masa kini itu berapa, dividen di tahun 2024 nilai masa kininya itu berapa gitu ya, dan seterusnya. Nah, nilai-nilai masa kini dari dividen itu kita tambahkan semua, kita totalin semua, terus kita tambah dengan present fair value. Nah, present fair value itu apa? Present fair value itu adalah nilai wajar di masa depan, ya, nilai wajar di masa depan yang kemudian juga kita tarik ke masa kini, kita cari tahu nilainya di masa kini itu berapa. Gitu ya. Jadi nilai wajar nih di tahun depan, di tahun ya sekian tahun lagi gitu ya, kita cari tahu nilainya sekarang itu berapa gitu ya. Nah, present fair value ini akan jadi patokan kita tuh mau jual sahamnya di harga berapa ya, terus kita tarik nilainya sekarang itu berapa. Nah, kalau kalian masih agak bingung sama konsep discounted dividend model, kalian bisa langsung kunjungi video-video sebelumnya tentang cari nilai wajar dari SIDO atau cari nilai wajar dari BMRI. Oke, kita langsung aja ke step yang pertama, yaitu kita ambil data dan buat asumsi. Oke. Nah, jadi yang pertama adalah asumsi dari earnings per share growth untuk Unilever 10 tahun ke depan itu adalah 5%. Ya, kita nggak mau pakai jumlah yang terlalu besar di sini karena memang Unilever ini mengalami tren pertumbuhan yang melambat, teman-teman. Bahkan di kuartal keempat tahun 2020 itu labanya turun gitu ya. Jadi start dari tahun 2019 sampai 2020 labanya itu turun. Jadi kita nggak mau pakai asumsi EPS growth-nya ini terlalu besar. Kita akan pakai 5% aja. Terus asumsi yang kedua, kita akan pakai price to earning ratio wajarnya ada di 43,9 kali. Yang mana ini adalah price to earning ratio rata-rata dari saham Unilever selama 10 tahun terakhir. Nah, price to earning ratio 43,9 kali ini akan kita pakai untuk menentukan harga wajar di masa depan atau future fair value. Jadi untuk nentuin future fair value, kita akan kalikan PI wajarnya di 43,9 sama earnings per share-nya di tahun 2030 yang nanti akan kita proyeksikan. Terus kita dapat data bahwa earnings per share Unilever di tahun 2020 adalah sebesar 188. Kita akan pakai jangka waktu 10 tahun sampai 2030 ya, dan dividen payout ratio Unilever itu sebesar 100%. Ya, jadi semua laba yang dihasilkan sama Unilever itu akan dibagikan semuanya ke investor dalam bentuk dividen. Nah, step yang kedua, kita akan coba proyeksikan earnings per share-nya
ke tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2030 gitu ya. Nah, cara untuk kita proyeksiin itu adalah dengan kita pakai rumus earnings per share di tahun ini, maksudnya di tahun yang bersangkutan gitu ya. Itu adalah sama dengan EPS di tahun sebelumnya ya dikalikan 1 plus growth rate gitu ya. Nah, contohnya misalkan EPS yang tahun 2021, berarti kita akan hitung dengan cara kita akan ambil EPS di tahun sebelum 2021, which is tahun 2020 gitu ya. Terus kita kalikan dengan 1 plus growth rate-nya. Tadi kita pakai growth rate-nya 5% ya. Nah, di sini kita dapat hasilnya 197,4. Begitu juga untuk EPS tahun 2022. EPS tahun 2022 itu cara ngitungnya kita akan pakai EPS sebelum tahun 2022 yaitu tahun 2021. Terus kita kalikan dengan 1 plus growth rate 5%. Nah, di sini kita dapat hasilnya 207,27. Dan begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya. Setelah kita hitung, kita dapat nih untuk earnings per share Unilever dengan asumsi pertumbuhannya itu sebesar 5%, maka di tahun 2030 kita akan dapat earnings per share itu sebesar 306. Nah, sekarang kita udah dapat proyeksi earnings per share sampai tahun 2030. Nah, langkah berikutnya, step ketiga, kita akan hitung future fair value. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan kita kalikan EPS 2030, jadi earnings per share yang tadi udah kita proyeksiin untuk tahun 2030, itu kita kalikan dengan price to earning ratio wajar. Ya, yang tadi kita udah buat asumsinya adalah 43,9. Ya udah kita kalikan aja earnings per share tahun 2030 dikali dengan price to earning ratio. Dapatlah hasilnya 13.443. Nah, sebelum kita masuk ke step yang keempat, kita perlu cari tahu dulu berapa discount rate-nya. Nah, apa itu discount rate? Discount rate adalah berapa return yang kita harapkan dari suatu saham. Ya. Nah, sebenarnya discount rate ini ada rumusnya, ada hitung-hitungannya. Nah, tapi supaya kita bikin video ini lebih simpel, metode ini jadi lebih simpel, kita akan buat aja kira-kira return yang kita harapkan dari satu saham tertentu itu berapa. Dalam hal ini saham Unilever itu kita mau returnnya berapa gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan pakai discount rate-nya Unilever itu ada di angka 9%. Nah, step yang keempat, kita akan tentukan berapa persen fair value. Nah, jadi percent fair value ini kan harga wajar di masa kini, yang mana kita sebenarnya akan tarik harga wajar di masa depan yang tadi udah kita dapat. Future fair value-nya itu kita cari tahu nilainya itu di masa kini itu berapa gitu ya. Jadi cara ngitungnya adalah kita ambil nilai future fair value, kemudian akan kita bagi dengan 1 plus discount rate, kita pangkatkan dengan jangka waktunya. Ya, dalam hal ini kita pakai 10 tahun, jadi jangka waktunya adalah 10 gitu ya. Nah, di sini kita dapat hasilnya adalah 5.678,72. Nah, jadi ini sebenarnya 5.600 ini adalah nilai wajar dari saham Unilever sekarang, dengan asumsi bahwa Unilever ini nggak akan membagikan dividen lagi. Nah, tapi kali ini kita juga akan hitung dividennya juga gitu ya. Jadi kita juga akan memperhitungkan dividen sehingga harga wajarnya itu bukan 5.600 lagi, tapi harusnya lebih tinggi. Kenapa? Karena kita dapat ekstra cuan dari dividen sehingga harga wajarnya pun seharusnya naik. Oke, next kita masuk ke step yang kelima. Step yang kelima adalah kita tentukan future dividend. Ya, jadi kita akan proyeksikan nih dividen-dividen yang akan kita dapat di masa depan. Nah, apakah kita akan proyeksikan dengan cara yang sama dengan EPS? Jawabannya adalah nggak perlu, teman-teman. Kita cukup mengalihkan future EPS dengan dividen payout ratio. Nah, dan dari sinilah kita dapat future dividend untuk setiap tahun, dari tahun 2021 sampai tahun 2030. Nah, sebenarnya sama aja ya dividen sama EPS-nya, karena dividen payout ratio-nya adalah 100%. Nah, setelah kita dapat future dividend dari setiap tahun, maka step yang keenam adalah kita akan tentukan percent dividen dari dividen di setiap tahun. Gitu ya, tadi kita udah dapat future dividennya berapa. Nah, sekarang kita akan cari percent dividennya. Dengan kata lain, kita juga akan diskonkan dividen-dividen yang udah kita dapat di masa depan, kita diskonkan, kita tarik nilainya ke masa kini itu berapa. Nah, rumusnya ini mirip ya dengan cari percent fair value.
yaitu future dividend dibagi dengan 1 plus discount rate dipangkatkan selisih tahun. Gitu ya. Selisih tahun itu apa? Selisih tahun itu misalkan kita mau hitung present dividend dari tahun 2025 misalkan atau 2024 gitu ya. Berarti selisih tahun itu adalah dari 2024 ke tahun di mana kita mulai, yaitu tahun 2020. Ya, berarti selisihnya adalah 4 tahun. Nah, sekarang kan kita udah dapat ya nilai dividen dari masa depan yang kemudian kita cari tahu nilainya di masa kini itu berapa atau present dividend dari setiap tahun. Nah ya udah, langkah terakhirnya adalah kita tinggal hitung harga wajarnya berapa gitu ya. Jadi harga wajarnya itu pakai rumus yang di awal tadi, yaitu present fair value ditambah dengan total dari present dividen dari tahun 2021 sampai tahun 2030. Dan di sini kita akhirnya dapat harga wajar saham Unilever ya di harga 7.200. Nah, kita kan udah dapat harga wajar atau nilai intrinsiknya Unilever di 7.200 ya. Nah, sekarang kita akan tentukan margin of safety. Margin of safety ini apa? Margin of safety ini mau bilang harga sekarang itu seberapa terdiskon sih dari harga wajar gitu ya. Jadi, kita akan hitung berapa besar diskonnya. Apakah dia masih murah atau apakah Unilever ini lagi ada di harga wajarnya atau Unilever ini udah kemahalan. Nah, margin of safety ini punya rumus harga wajar dikurangi harga sekarang dibagi dengan harga wajar dikali 100% ya. Nah, di sini kita dapat bahwa margin of safety-nya Unilever ada di angka 18,9%. Nah, apakah dengan margin of safety 18% ini Unilever udah terbilang murah? Sebenarnya tergantung dari standar masing-masing. Ada orang yang nentuin standarnya itu minimal margin of safety-nya 25% baru dia mau beli sahamnya. Ada orang yang mau margin of safety-nya itu 30% sebelum dia membeli sahamnya gitu. Jadi kalau misalkan margin of safety-nya di bawah 30%, katakan dia nggak mau beli sahamnya gitu ya. Dia tungguin terus sampai margin of safety-nya itu 30%. Nah, jadi tiap orang itu beda-beda standarnya. Nah, gue pribadi punya standar margin of safety itu 15%. Jadi buat gue Unilever ini di harga 5.850 berdasarkan metode discounted dividend model, maka Unilever ini lagi terdiskon. Oke? Nah, tapi itu kan standarnya gue ya 15%. Nah, kalian tentuin standar kalian itu berapa. Oke, investor hebat, itu dia video tentang analisa valuasi saham Unilever menggunakan metode discounted dividend model. Nah, sebelum gue tutup, gue akan disclaimer on bahwa video yang gue bawain ini sifatnya cuma analisa dan prediksi. Jadi belum tentu benar, ya. Dan keputusan untuk beli saham Unilever, jual saham Unilever maupun hold saham Unilever sepenuhnya ada di tangan kalian, dan gue nggak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang kalian dapatkan di saham Unilever. Oke, nah teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Todopedia karena masih banyak banget video-video keren, konten-konten keren yang akan gue bawain ke depannya. Oke, nah kalau gitu gue pamitan dulu. Salam cuan, salam profit, dan salam Todopedia.